adalah gadis yang sudah tak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga punya anak yang seusia dengannya. Namanya Bawang Merah. Bawang Putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat. Misalnya mengambil air yang sumbernya cukup jauh dari rumah. Bawang Putih berkata, "Tidak mengapa," gumam Bawang Putih sambil bekerja mengambil air dari sumbernya. "jaraknya dari rumah cukup jauh, tapi ini seperti olahraga yang menyehatkan tubuhku." Sementara saudara tirinya itu Bawang Merah tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanya bersolek dan bermalas-malasan. Bawang Merah berkata, "Ngapain bekerja keras? Biar si Bawang Putih saja yang melakukannya. Dulu aku sudah sering melakukannya, sekarang gantian dong." Bawang Putih juga diperintah mencari ranting-ranting kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak. Namun, gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan tabah walau ia merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Karena sering bergerak tanpa disadari, tubuh Bawang Putih semakin sintal, padat, dan cantik. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara Bawang Merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit saja, ia selalu dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Ibu tiri berkata, "Ingat, jangan ulangi lagi kesalahanmu. Dasar gadis bodoh, jelek," bentak ibu tirinya suatu hari. Bawang Putih menjawab, "Maaf, Bu. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Maafkan saya, Bu," kata Bawang Putih dengan sopan. Ibu tiri berkata, "Sudah, sana cuci pakaian adikmu," bentak si ibu tiri. Bawang Merah setiap harinya hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya, namun diam-diam ia harus mengakui bahwa Bawang Putih jauh lebih cantik daripada dirinya. Padahal Bawang Putih tidak pernah bersolek secara berlebihan seperti Bawang Merah. Umam Bawang Merah, "Mengapa dia tetap cantik dariku?" tanya Bawang Merah dalam hati. Ya, Bawang Merah merasa iri dan berusaha terus berdandan sebaik mungkin. Tapi walaupun sudah berdandan sedemikian rupa, ia tetap kalah cantik bila dibandingkan dengan Bawang Putih. Seperti biasa, setiap hari Bawang Putih diperintah mencuci pakaian-pakaian kotor yang jumlahnya cukup banyak. Tanya Bawang Putih dalam hati. "Mengapa Bawang Merah tidak mau belajar mencuci pakaiannya sendiri?" Suatu ketika, ia mendapati seekor ikan menggelepar-gelepar di atas dekat tepian sungai. Rupanya ikan ini jatuh dari jala pencari ikan tanpa diketahui si penjala ikan. Bawang Putih berkata, "Kasihan kau ikan," bisik Bawang Putih sambil membungkuk. Sesaat kemudian ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara. Ikan berkata, "Terima kasih Bawang Putih, karena mengasihi sesama makhluk dan telah menolongku, maka aku juga akan membantu kesulitanmu." "Hai, kau ikan, bisa bicara?" tanya Bawang Putih. "Benar, sesungguhnya aku adalah ikan, jelmaan dewa." "Oh, maafkan hamba, Dewa." "Tidak mengapa, sekarang masukkan cucianmu ke dalam air," pinta ikan itu. Bawang Putih memasukkan pakaian-pakaian kotor itu ke dalam air. Ikan itu menyelam ke dasar sungai. Begitu Bawang Putih mengangkatkan pakaiannya, seketika pakaian-pakaian sudah bersih sekali. Semenjak saat itu, sang ikan menjadi sahabat Bawang Putih. Bila Bawang Putih mencuci pakaian di sungai, sang ikan muncul ke permukaan. Dan anehnya, Bawang Putih mampu menyelesaikan cuciannya yang banyak itu dalam tempo yang cukup singkat tanpa merasa lelah. Kiranya sang ikan jelmaan dewa itu lelah membantu secara goib. Melihat pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dalam waktu singkat, si ibu tiri menjadi curiga. Suatu ketika Bawang Merah disuruh mengamati dari jauh. Siapakah yang membantu pekerjaan si Bawang Putih? Bawang Merah berkata, "Oh, ternyata dia dibantu ikan ajaib. Begitu pakaian dicelupkan ke dalam air, seketika itu juga pakaian itu menjadi bersih dengan sendirinya. Aku ada akal untuk..." gumam Bawang Merah. Bawang Merah terus bersembunyi hingga Bawang Putih pulang ke rumah. Bawang Putih sama sekali tidak menduga jika Bawang Merah sudah melihat dan mengamati sejak tadi. Esok harinya, pagi-pagi Bawang Putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara Bawang Merah pergi ke sungai
sambil membawa cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin dilakukan bawang putih. Pada saat itu, ikan ajaib itu muncul. Ia lalu menjaring dan menangkapnya. Lepaskan aku, Teriak ikan itu sambil terengah-engah. Bawang merah berkata, Apa? Melepasmu? Enak saja, kau yang selama ini membantu bawang putih. Sekarang jangan harap kau dapat melakukannya lagi. habis berkata demikian, bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. Pada saat itu, bawang putih masih berada di tepi hutan mencari kayu bakar. Ibu, aku berhasil menangkap ikan ini. Teriak bawang merah di depan pintu. Mana? Coba ibu lihat. Sahut si ibu jahat ini sambil melangkah keluar rumah. Bawang merah mengacung-acungkan ikan emas itu dekat ibunya. Ibu tiri berkata, "Wah, cukup besar juga ya. Pasti lezat jika kita panggang." Bawang merah berkata, Ah, jangan dipanggang, Bu. "Lalu mau kau apakan?" Kita goreng saja agar lebih lezat. "Baiklah, terserah kau saja. Lalu bagaimana dengan bawang putih?" Kukira dia juga harus mendapatkan bagian dari ikan ini. "Bagian apanya?" Bagian durinya saja. Hehehe. Bawang merah tertawa kesenangan sambil membayangkan betapa sedih dan kecewanya si bawang putih kehilangan ikan kesayangannya. Demikianlah ikan itu mereka bawa ke dapur, disembelih, dikeluarkan kotorannya, lalu digoreng di wajan dengan minyak kelapa panas mendidih. Setelah cukup lama masak, ibu dan anak itu memakannya hingga habis dagingnya. Hanya duri dan kepala yang disisakan oleh ibu dan anak yang dengki itu. Ibu tiri berkata, "Hati-hati, sebaiknya kau bungkus duri ikan itu agar dia tidak menyangka bahwa ikannya telah kita goreng," pesan ibu bawang merah. Ketika bawang putih pulang sehabis mencari kayu bakar, mereka pura-pura berbaik hati. Mereka sediakan nasi di atas meja, lalu bawang putih dipersilahkan makan. Bawang merah berkata, Ayo bawang putih, makanlah dulu. Ini nasinya masih hangat. Dan ini bungkusan berisi lauk yang sangat lezat. Cepatlah kau buka dan kau makan. Bawang putih berkata, Terima kasih, apakah kalian sudah makan? Sudah, cepat buka bungkusan itu. kata bawang merah. Bawang putih membuka bungkusan itu. Ternyata berisi duri ikan emas. Seketika pucat wajah pasi bawang putih. Putih berkata, Kalian telah membunuh dan memakan ikan masku. Teganya kalian. Ibu dan anak itu hanya tertawa-tawa penuh kemenangan. Tanpa banyak bicara lagi, bawang putih membawa ikan duri itu ke halaman rumah dan menguburnya dengan hati-hati. Esoknya terjadi keajaiban. Di tempat ikan itu dikubur telah tumbuh tanaman bunga yang indah. Bawang putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ada pangeran kerajaan disertai patih dan pengawal yang melintas di tempat itu. Pangeran sangat tertarik atas keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah bawang putih. Pangeran turun dari kudanya dan berkata, "Siapakah yang menanam bunga itu?" Begitu melihat ada seorang pangeran memasuki halaman rumahnya, seketika bawang merah dan ibunya segera menyambutnya dengan tergopoh-gopoh. Pangeran berkata, Siapa pemilik tanaman bunga ini? Hamba pangeran, hamba. Benarkah kau yang menanamnya? Benar pangeran. Tapi pangeran menggelengkan kepalanya. Melihat ada tamu penting, bawang putih ikut keluar rumah. Ketika sepasang matanya beradu pandang dengan pangeran, jantungnya berdebar kencang. Ia tertunduk malu. Pangeran bertanya, Siapa namamu, adik manis? Nama hamba bawang putih. Oh, jadi kau yang bernama Bawang Putih. Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapatkan bisikan dalam semediku bahwa gadis bernama Bawang Putih adalah calon istriku. Pangeran, dia hanya seorang pembantu. Bawang merah protes, namun tidak meneruskan ucapannya karena pangeran memandangnya dengan penuh amarah. Kau pastilah bawang merah.
bentak pangeran suara gemetar. Pangeran berkata dengan penuh amarahnya, Kau dan ibumu telah memakan ikan jelmaan dewa. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan. baru saja pangeran berkata demikian, ibu dan anak yang jahat itu menjerit karena tubuhnya jadi bersisik. Seluruh kulit di tubuh terasa gatal menyengat. Mereka menggaruk sekujur tubuh, namun rasa gatal itu bukannya hilang, malah menjadi-jadi. Akhirnya mereka lari tak tentu rimbanya karena malu. Ibu tiri berkata, "Ampun, ampunkan kami wahai para dewa!" jerit si ibu sambil berlari kencang meninggalkan bawang merah. Aduh, gatal sekali seluruh kulitku. Ibu tolong anakmu. Ibu di manakah kau? Jerit bawang merah karena ia tak tahu kemana arah lari ibunya. Sementara pangeran mendekati bawang putih dan memegang tangannya sambil bertanya, Bawang putih, bersediakah kamu menjadi istriku? Bawang putih mengangguk pelan, wajahnya tertunduk malu. Demikianlah bawang putih yang baik hati dan senantiasa bersabar atas derita itu akhirnya diboyong ke istana untuk dijadikan istri pangeran. Mereka hidup bahagia hingga akhir hayatnya. Sweet but a